Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ketika pertemuan tanpa cinta bagaikan makan sayur asam tanpa garam. Baiklah, kita mendengarkan bersama-sama pencerahan dari beliau, yaitu kepada Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد بشر لك البشر بل هو يقطن بين الحجر يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. Berkahnya maulid Nabi maksud kami dihasilkan, dosa kami dihapuskan, pahala tolong lipatkan. Berkahnya acara ini maksud kami dihasilkan, dosa kami dihapuskan, suami disetiakan. Berkahnya acara ini maksud kami dihasilkan, dosa kami dihapuskan, bibinian kada penyerikan. Berkahnya acara ini maksud kami dihasilkan, dosa kami dihapuskan, anak-anak disolehkan. Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala ali. Ibu-ibu, kira-kira ulun ini dudukkah berdiri? Berdirikah duduk? Panjangkah pendek? Ini di belakang panjang ya. Jadi alhamdulillah sebelum ke tempat ini tadi mampir ke rumah Ustadz Wahyudin. Datang ke sana, ternyata Ustadz Jakaria qori kita sedang dipijit. Ada baju juga tadi. Jadi ternyata selama bulan Maulid ini sehari sampai 3 kali sehari. Sidin, kita doakan mudah-mudahan Sidin diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan suaranya pulih kembali. Sakitnya aja kayak itu suaranya ya kalau. Dan informasinya dalam rangka ulang tahun Tanah Laut, beliau akan mewakili Kabupaten Tanah Bumbu. Kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa iyyakum tahiyatul Islam tahiyatun min indillah wa barakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metik salam ke Cikampak, jawab salam ibu-ibu kurang kompak. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam ulun doakan sugih barataan. Yang berkeluarga mudah-mudahan jadi keluarga sakinah mawadah warahmah, punya anak-anak soleh dan solehah. Yang bekerja mudah-mudahan berkah pekerjaannya. Yang tidak jawab ulun doakan mudah-mudahan pian masuk angin barataan. Siap kompak karena salah satu mumpung ada Bapak TNI dan polisi, salah satu kekompakan di agama kita adalah bagaimana jawab salamnya kompak dan serempak. Siap? Kita tunjukkan kepada dunia Islam itu agama yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Tabarukan bi dzikri, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah maknanya fil haqiqatil murad. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man azama li maulidin nabi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Hadratil mukarram para habaib wa saraib umi syarifah wabil khusus, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Beliau juga salah satu dewan guru di majelis kami, Habib Fikri Al-Idrus. Kita doakan kehadiran beliau, Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Karena kata guru ulun, salawat ini ada dua, ada salawat asma, ada salawat sifat. Tadi alhamdulillah guru Madani telah memimpin maulid Al-Azabi, luar biasa suara sidin. Dibaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ini adalah salawat asma. Kita baca Subtudurar, kita baca Al-Azabi, kita baca Ad-Dibai dan lain sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini adalah salawat asma jar guru. Tapi ada salawat, ini salawatnya jalan tol supaya cepat disaingi Rasulullah, supaya cepat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa? Salawat sifat. Sia-sia kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sia-sia pian ribuan kali memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau tidak cinta kepada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pian sering menyakiti zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika zuriat Nabi Muhammad pian cintai, pian sayangi, insyaallah datuknya Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu beruntung pian barataan. Kalau ada acara, ada habaib yang hadir, ada Umi Syarifah yang hadir, mudah kita mendapatkan salawat sifat, sehingga apa? Kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi mudah-mudahan Habib Fikri Al-Idrus diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ulun hormati, alhamdulillah para guru, wabil khusus di sini ada Ustadz Wahyudin Al-Kupangi Al-Bantani, alhamdulillah. Ini sidin asli Banten, tinggal di Kupang orang. Yang ulun hormati Ustadz Dede Jagaria, yang ulun hormati alhamdulillah guru kami, guru Madani Aman. Sidin ini seorang maestro di Tanah Bumbu, karena sebelum ada grup maulid, grup sidin tuh kita doakan sidin panjang umur, ada penerusnya yang selalu menggerakkan hati kita himung cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun hormati
Kepala Desa Sarigadung Bapak Haji Kasful Anwar yang kami hormati, Ketua Masjid apa nih, Riyad Al Jannah, mudah-mudahan lupa masjid gak ada dikurangi amplop ya kalau. Beliau nunggu di rumah karena ada sesuatu hal yang sedang dilakukan tapi diwakilkan oleh Pak Indro katanya. Kita doakan Pak Indro yang mewakili diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ulun ucapkan terima kasih kepada kakak ulun Kanda Abdurrahman selaku pengarah acara marginal ceremony atau yang selalu megang mic untuk mengarahkan acara hari ini. Kita doakan juga beliau diberikan kesabaran dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para guru, ampun maaf tidak ulun sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat ta'zim ulun kepada pian barataan jamaah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ulun cintai dan banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah atas izin Allah, atas berkah Allah, pian barataan bisa hadir ke tempat ini. Di luar sana orang ingin hadir ke tempat ini tetapi dikasih sakit, kada kawa hadir di tengah-tengah kita. Di luar sana orang banyak waktu luang, uangnya banyak, waktunya banyak, tetapi tidak tergerakkan hatinya untuk hadir dalam rangka memperingati dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Pantas saja terpotret dalam Al-Quran ketika kita bersyukur kepada Allah pasti ditambah nikmat untuk kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku kata Allah maka akan kutambah nikmat, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian tidak bersyukur maka tunggu azabku sangat pedih. Jangan heran, jangan bingung ketika pian barataan bahuma rugi, ketika pian di toko rugi terus, anak-anak pian nilainya habang barataan, mungkin karena kurang syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salahkan Allah ketika kegagalan demi kegagalan menyertai kita, mungkin karena kita kurang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salahkan Allah ketika di rumah piring satu lusin hancur barataan karena sering berantem suami istri, mungkin kurang syukur karena apa? Pernikahan pian antara suami dan istri. Mudah-mudahan di malam hari ini ulun ajak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkannya di Mekah hari Senin tahun gajah, Rabiul Awal bulannya tanggal ke-12-nya, Siti Aminah ibunya, Sayyid Abdullah bapaknya, Siti Khadijah istrinya, Siti Fatimah putrinya, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Ketika pertemuan tanpa cinta bagaikan makan sayur asam tanpa garam. Beberapa tahun yang lalu ada laki-laki yang sedang mencintai perempuan. Beliau tinggal di jalan Cimande RT 06 RW 02 Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Namanya Bapak Haji Dayat sedang mencintai yang namanya Umi Hajah Nur. Akhirnya keluarga memutuskan menikahkan mereka. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Alhamdulillah tak lama dikarunia anak yang diberi nama Heri Al-Khusyairi, dan beliau sekarang memimpin majelis pesantren Nur Hidayah Barakah di Cimande Bogor. Insya Allah sedang dibangun 3 hektar pesantren di sana. Mohon doa dari pian barataan. Tak lama kemudian ada lagi lahir anak laki-laki yang tampan luar biasa mempesona. Bingung ibunya, bingung abahnya, bingung neneknya, kumpul rapat paripurna, diberi nama apa ini? Tampan luar biasa, gagahnya mempesona, diberi nama jar abah, beri nama Irfan, diberi nama Irfan.
Jar mama kurang sedap tambahi lagi Nur Hidayat, karena aku namanya Nur, pian namanya Dayat, diberilah nama Irfan Nur Hidayat yang gagah luar biasa. Mana orangnya? Nah di depan piannya gagah kalau biar MC, gagahan MC malam hari ini khusus memang gagahan Sidin, takutnya amplop dikurangi. Ulun lahir di Bogor, alhamdulillah. Jadi jar abah jar mama pian mau ke pulau mana saja menyeberang, mau tinggal di mana saja, sebelum berbicara di tengah orang, biar guru juga sama, mintakan Fatihah. Untuk siapa? Untuk mama lawan abah. Karena apa? Sia-sia hidup kita. Mau jadi bupati kah kita? Mau jadi gubernur kah kita? Mau jadi ustadz kah kita? Mau jadi ahli maulid kah kita? Mau jadi pengusaha kah kita? Kalau hari-hari kita menyakiti kedua abah dan mama kita, jar guru ridallahu fi ridal walidain, sia-sia pian hadir di maulid Nabi, sia-sia pian hadir di peringatan Isra Mi'raj, sia-sia pian punya jabatan uang banyak dan lain sebagainya ketika ibu dan mama kita tidak ridha dengan kita. Oleh karena itu ulun mencontohkan lawan pian barataan, dimanapun pian kirimkan Fatihah untuk siapa? Untuk kebahagiaan mama dan abah ulun. Minta ridha guru Madani Aman dan guru-guru yang lain. Ini amanah dari beliau. Sebelum ulun lanjutkan, minta halal minta ridha, kita bacakan suratul Fatihah khususnya untuk kedua orang tua ulun dan orang tua kita barataan. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mulai akan pengajian dalam rangka memperingati dilahirkannya seorang tokoh manusia mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teringat ketika itu ulun duduk di depan guru baca jurumiyah. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ingsun kalawan nyebat jenengan Allah. Ar-Rahmani kang maparin nikmat gede iya Allah. Ar-Rahimi tur kang maparin nikmat cilik iya Allah. Bismillahi ngawiti ingsun kalawan nyebat jenengan Allah. Dimanapun kita berada, bekerja apapun kita, sedang bawa mobil kah, sedang bawa sepeda motor kah, sedang berhuma kah, sedang berdagang kah, sedang begawi kah, jangan sampai lupakan Allah. Ketika kita melakukan maksiat Allah tahu, ketika kita melakukan hal yang positif Allah pun tahu, ketika kita hadir cinta kepada Nabi Muhammad Allah pun tahu. Bismillahi ngawiti ingsun kalawan nyebat dengan Allah. Jangan sekali-kali kita tinggalkan, hilangkan Allah di hati kita, di dalam diri kita. Karena apa? Allah maha tahu apa yang sedang kita lakukan. Ar-Rahmani kang maparin nikmat gede iya Allah. Apa maksudnya gede? Gede ini artinya bukan setinggi gunung seluas samudera, tetapi nikmat yang Allah berikan yaitu universal. Islam dapat, Yahudi dapat, Nasrani dapat, Islam KTP dapat, mata belok mata sipit dapat, kulit hirang kulit putih dapat, semua dapat, tergantung kata Allah. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, tidak akan mengubah keadaan kita walaupun 1000 kali kita memperingati dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilahirkannya beliau, tidak akan mengubah. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah kecuali kita sendiri yang mengusahakannya. Jangan heran bahwa orang nih gagal terus, mungkin pengairannya salah, mungkin bibitnya salah. Ulun detakun lawan guru waktu ngaji jurumiyah guru, berarti ini Allah nih kada adil lah. Kenapa jar guru? Ulun nih rajin tahajud, ulun nih rajin duha, ulun nih rajin sedekah. Kami ini pokoknya orang fakir miskin yang ada di sekitar nih habis ulun kasih. Tapi kenapa ulun nih rumah belum berisi, masih ngontrak, mobil apalagi, uang apalagi, dompet kosong melompong.
Noh yang di sana jarang tahajud, jarang duha, jarang sedekah, jarang ke majelis, rumahnya berderet banyak, mobilnya banyak, istrinya cantik. Bu, bapak-bapak mancing-mancing ya kalau, padahal dalam Al-Quran fangkihu maqabalakum minan nisa'i masna wa sulata. Ulun kadada keberanian panggil di rumah lebih harat dari ulun ya kalau. Sampai mana tadi? Guru, berarti nggak adil Allah. Lanjutkan jar guru, Ar-Rahimi, ini adilnya Allah. Ar-Rahimi turkang maparin nikmat cilik iya Allah. Cilik ini segede upil kah? Maksudnya ya Allah, maksudnya adalah nikmat ini diberikan Allah khasil khas khusus, yaitu nikmat iman dan Islam. Buat apa pian banyak uang dipeti, buat apa batangan emas banyak, buat apa mobil banyak, ketika meninggal pian bu dikubur, bapak-bapaknya sudah tidak ingat kepada pian. Mobil kada dibawa, emas kada dimasukkan ke dalam kubur, rumah apalagi, toko apalagi, semuanya itu pasti dipakai oleh yang masih hidup. Oleh karena itu adilnya Allah Ar-Rahimi. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahi ngawiti ingsun kalawan nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani kang maparin nikmat gede iya Allah, Ar-Rahimi tur kang maparin nikmat cilik iya Allah. Al-kalamu utawi ngaran kalam huwa iya kalam al-murakabu kang den susun-susun al-mufidu tur kang aweh faedah. Yang disebut kalam yaitu kata-kata atau kalimat yang tersusun dan yang memberikan faedah. Mudah-mudahan apa yang akan ulun susun kata-kata ke depan bermanfaat buat pian badataan. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini ternyata mengetahui makna kata-kata ini luar biasa, makna kalimat ini luar biasa. Bu, ibu, bu, ibu, berapa kata dalam satu hari pian keluarkan? Berapa kalimat yang sudah pian susun untuk pian lontarkan kepada abah lawan mama? Berapa kata-kata yang pian sakiti tetangga dengan kata-kata pian? Berapa kata yang menyakiti suami pian? Berapa kata yang menyakiti anak-anak pian? Berapa kata yang menyakiti guru-guru pian? Ulun ajak ibu-ibu khusus menjamkan matanya 10 detik, minta halal minta ridho, hitung berapa kata selama pian hidup di alam dunia sampai sekarang, berapa kata yang sudah menyakiti tetangga pian, abah mama pian, anak-anak pian, suami pian, dan berataan. 1, 2, 3, silakan ibu. Alhamdulillah. Mungkin ada yang 10 kata terobek hati mama, nangis terus dengan kata-kata anak-anaknya. Mungkin ada 100 kata tetangga sakit hati lawan tetangganya. Mungkin ada beberapa kata yang menyakiti mama gurunya. Mungkin ada beberapa kata yang menyakiti masyarakatnya. Oleh karena itu ternyata jar guru di dalam kitab jurumnya al-kalamu utawi ngaran kalam huwa il kalam al-murakabu kang den susun-susun al-mufidu tur kang aweh faedah. Dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan diterangkan sedikit, dibukakan sedikit bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana budi pekertinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru Madan tadi sudah memimpin Maulid Al-Ajabi, itu sepak terjangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanadnya beliau, darahnya beliau, bagaimana cintanya beliau lawan Allah, bagaimana perangainya beliau dan lain sebagainya. Yang terpenting setelah pulang dari tempat ini, apakah kata-kata itu akan kita jaga? Apakah kalimat akan kita susun dan berfaedah sehingga tidak akan menyakiti abah mama kita, tetangga kita, guru-guru kita, dan masyarakat-masyarakat kita. Mudah-mudahan di awali ini kita semua yang hadir di tempat ini beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal
khataaya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataaya. Ampuni ya Allah semua kata-kata yang sudah aku keluarkan yang menyakiti banyak orang. Amin ya Allah ya Rabbal. Diperingati Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir 14 abad yang lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Tapi kenapa kita makin rindu? Kenapa kita cinta? Mungkin kita belum bertemu dengan wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa? Ada yang begadang, ada yang ngumpulin konsumsi, ada yang membereskan tikar, ambal dan lain sebagainya, ada yang menyewa son, ada yang mendatangkan grup habsi, ada yang mendatangkan khori nasional dan lain sebagainya. Pasti ini tanda kita cinta dan himung dengan dilahirkannya baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah dilahirkan ke alam dunia ini dibanggakan, digembirakan, diagungkan, terpotret dalam Al-Qur'anul Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan untuk umat Islam saja Rasulullah dilahirkan ke alam dunia, bukan untuk suku Sunda saja, bukan untuk suku Banjar saja, bukan untuk suku Bugis saja, Maduranya, Jawanya, Papuanya. Rasulullah dilahirkan rahmatan lil alamin. Langit, bumi, lautan, daratan himung, gembira mengagungkan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali setan iblis dan kroni-kroninya. Mereka enggak senang dengan dilahirkannya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung pian menjadi umat baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penghujung Maulid. Pian ada yang sudah hadir di tempat lain acara Maulid, sama yang disampaikan. Datang lagi ke langgar yang lain, sama yang disampaikan. Datang lagi ke majelis-majelis diperingati Maulid Nabi, sama. Bingung ulun nih mau menceritakan apa lagi. Tapi apa malam hari ini, apapun yang diceritakan oleh para dai, diceritakan oleh para guru, itu nyata adanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, ketika kita dengar manakibnya Umi Siti Khadijah, 24 tahun Umi Siti Khadijah gak pernah membuat jengkel hati suaminya. Dengarkan, 24 tahun Sidin berumah tangga enggak pernah membuat jengkel sakit hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti Rasulullah pun tidak pernah membuat jengkel Umi Siti Khadijah. Artinya apa? Dimulai dari keluarga budi pekertinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya bukan hanya buat keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kita dengar kisah bahwa ada Yahudi buta. Yahudi buta ini sering diberikan makanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disuapi ini Yahudi buta setiap hari oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini Yahudi buta tidak tahu yang menyuapi ini siapa, dan Yahudi buta tadi benci kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah menyuapi disambati Nabi Muhammad itu orang gila, orang sesat, penyihir. Kalau mereka datang mendengarkan Nabi Muhammad akan terpengaruh. Jauhi itu Muhammad, kata orang Yahudi buta. Rasulullah menyuapi setiap hari, disambati oleh Yahudi buta tadi. Tidak berkurang lemah lembutnya, tidak berkurang kasih sayangnya, tidak berkurang totalitasnya menyuapi orang Yahudi buta tadi. Kisah cerita satu hari Rasulullah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hari tidak ada yang menyuapi oleh yang Yahudi buta tadi. Bingung orang Yahudi buta tadi, mana orang yang selama ini memberikan motivasi, mana orang yang selalu memberikan kasih sayang, mana orang yang selalu memberikan kelembutan kepadaku. Kemana ya Allah, kemana? Kemudian hari berikutnya datang sahabat Rasulullah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq memberikan makanan, menyuapi makanan kepada orang Yahudi buta tadi. Kaget orang Yahudi buta tadi, siapa engkau? Karena yang biasa menyuapi aku orangnya lemah lembut, orangnya penyabar, orangnya selalu memberikan kasih sayang. Siapa engkau wahai yang memberikan makan hari ini? Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyampaikan, aku adalah sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu engkau ketahui bahwa hari-hari yang memberikan kasih sayang kepada engkau, yang menyuapi kepada engkau, itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sering engkau olok-olok, yang sering engkau sambatin namanya, yang engkau sering fitnah beliau yang selalu memberikan kasih sayang. Rasulullah tidak pernah mengurangi rasa lemah lembutnya ketika orang mengolok-olok beliau. Kalau kita ya, kalau tetangga beli kulkas kedinginan ya, kalau tetangga beli kompor kepanasan, tetangga ambil mobil lagi, itu mah kreditan ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah bukan hanya pakai gamis saja, dakwah bukan hanya pakai sorban saja, dakwah bukan hanya pakai peci saja. Terbukti dengan budi pekertinya beliau ini Yahudi buta, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak sampai di situ, ketika Rasulullah ada kisah sering pergi ke masjid, di perjalanan menuju masjid ada yang rutin meludahi beliau, saking bencinya kepada beliau. Satu hari nggak ada yang meludahi beliau, bingung, bukan girang, bukan gembira, bukan menyumpahi. Rasulullah sedih, mana orang yang biasa meludahi aku ketika aku mau pergi ke masjid. Ternyata ketika ditanya sekitarnya, orang yang sering meludahi pian ini sedang garing, sedang sakit. Oleh karena itu Rasulullah tidak menyumpahi orang yang sering meludahi beliau, bahkan mendatangi orang yang sering meludahi beliau. Di tengah tetangga tidak ada yang mengunjungi dan menengok orang yang sedang sakit tersebut. Terbukti dengan budi pekertinya Nabi Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukan hanya dengan sorban, bukan hanya dengan gamis, adanya bapak TNI, adanya bapak polisi sering ke masyarakat. Kalau Pak Indro bilang salam satu jiwa, semangat. Setiap Jumat sering mendistribusikan amanah daripada donatur kepada orang-orang yang enggak mampu. Ini juga bagian dari apa? Dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digembirakan oleh semua orang. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memotret dalam Al-Quran saking mulianya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jar Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, sampaikan salam penghormatan kepada siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang mencipta, Nabi Muhammad yang dicipta. Allah menyayangi orang yang dicipta. Ketika manusia dipuji oleh atasan, ketika manusia dipuji oleh teman-teman, biasa karena yang dicipta memuji yang dicipta. Tetapi ini Allah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wadda جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع
والدار جيءت فتايا جيرة العالمين يا أهيل الجود رامي الله Rabbi ku mohon doa ampuni salah dan juga dosa, jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa. Kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi kekal di surga. Kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi kekal di surga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita baca Maulid Simtururur, dan kita temukan rawi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini menunjukkan kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di peringatan Isra Mi'raj sering dibahas bahwa peringatan Isra itu ketika Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian nanti Mi'raj dari langit pertama ke langit kedua sampai langit ketujuh, diantar oleh malaikat Jibril alaihi salam. Tapi di langit ketujuh malaikat Jibril alaihi salam, ya Rasulullah, aku cuma bisa sampai di sini mengantar engkau, tidak bisa bertemu dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, karena ini undangan khusus buat engkau. Di tengah Nabi Musa hanya mendengarkan suara Allah, tapi engkau akan bertemu dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan ibu, Rasulullah ini sedang pakai sendal. Pertanyaannya, apakah mulia malaikat Jibril atau mulia sendal? Sendal bisa bertemu dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan tersebut jawabannya bukan perkara mulia malaikat Jibril alaihi salam, bukan mulia sendal, tetapi perkara yang nempel kepada orang yang mulia bakalan ikut mulia. Sendal yang enggak punya mata, sendal yang enggak punya gigi, sendal yang enggak punya hati, sendal yang enggak punya cinta bertemu dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala karena dipakai oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pian hadir di tempat ini memuji baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyapa Allah subhanahu wa ta'ala, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, segala pujian, segala keluhuran milik engkau wahai Allah. Apa dijawab oleh Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan buat engkau wahai Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ulun dipuji, diberikan selamat oleh Guru Madan, jar ulun di Tanah Bumbu, makasih Guru Madan. Jar Guru Madan, pian paling ganteng setanah bumbu, pasti ulun himung, pasti ulun terbang. Mohon maaf bapak-bapak, ganteng di Tanah Bumbu milik ulun sorang. Tapi Rasulullah ketika dipuji oleh Allah, diberikan selamat oleh Allah, bijaksananya Rasulullah dibalas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan buatku dan orang-orang soleh di sekitarku. Rasulullah tidak ingin masuk surga sendirian. Rasulullah tidak ingin diberikan selamat hanya sendiri oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang soleh dan kita mudah-mudahan terkategori orang-orang yang soleh diberikan selamat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat bergemuruh, ini ada orang, ada manusia yang bijaksananya luar biasa, tidak mau masuk surga sendirian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
mulia baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sendal yang nempel lawan sidin terbawa bertemu dengan zatnya Allah. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan wasilahnya peringatan Maulid Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat cintanya kita kepada baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ulun sampaikan di penghujung Rabiul Awal ini, jangan himung dulu pian. Jangan gembira dulu pian. Hadir di luar ibu-ibu, di depan bapak-bapak, kanakan di kanan, di kiri, di belakang, di atas ada jelas. Jangan himung dulu. Karena apa? Ketika pian datang ke tempat ini dalam rangka memperingati dilahirkannya baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulik dari tempat ini pian tidak belajar ilmu agama, tidak mencari hukum Allah. Bulik dari tempat ini sholat 5 waktu nggak pernah pian jalankan. Ke orang tua sering menyakiti, datang ke kantor sering zolim kepada bawahan. 1000 kali pian datang memperingati peringatan Maulid Nabi Yuna Muhammad, tidak akan tercatat kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika para ulama mengarang kitab, pasti diawali dengan man yuridillahu bihi khairan yufaqihim. Jadi ketika siapa saja orang yang dikehendaki oleh Allah, siapa orang yang dikehendaki oleh Allah diberikan kebahagiaan, diberikan kesehatan, diberikan kabar gembira, pasti mereka adalah orang-orang yang selalu datang ke majelis, orang-orang yang selalu hadir ke majelis, datang kepada guru. Sia-sia pian kalau datang di peringatan Maulid ini, bulik dari tempat ini, ajaran Rasulullah enggak dipakai, ajaran Allah dilanggar, perintah Allah tidak dilaksanakan, sia-sia pian. Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini, mumpung ada TNI di tengah-tengah kita, ampun maaf Pak Indro, guru ulun pernah mengisahkan seperti ini. Sia-sia pian jar kalau pian hadir di Maulid Nabi, kemudian pulang dari tempat ini, pian selalu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kejadian dikisahkan jar guru, ada TNI pensiun ini, beliau ini dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini TNI pensiun dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidur diperlihatkan suasana neraka, diperlihatkan apa-apa yang sudah dilakukan oleh Bapak TNI tersebut. Ampun maaf Pak Indra, kebawahan sewenang-wenang, tangan kada dijaga, mata kada dijaga, kaki kada dijaga, mungkin hari-hari maksiat, ngaji tidak pernah, sholat apalagi, zakat lupa bagaimana cara bayarnya. Astagfirullahaladzim jar TNI, berarti selama ini aku nggak pernah ngaji, aku nggak pernah sholat, aku nggak pernah menjalankan perintah Allah, aku selalu tidak pernah menjalankan perintah Allah, aku selalu menjalankan maksiat kepada Allah. Ya Allah, ampuni aku. TNI pensiun dapat hidayah dari Allah Subhanahu. Jar TNI ngaji nggak bisa, sholat apalagi ilmu fikih, apalagi caranya wudhu nggak tahu, sholat nggak tahu, rukun sholatnya, bayar zakat nggak tahu. Dikumpulkan mantan ajudannya, kumpul, buat baliho, buat leaflet, buat spanduk, tempel di pasar Minggu, tempel pasar Sabtu, tempel di kosan hulu, kosan hilir dan sebagainya. Karena apa? Biarkan aku tidak ngerti agama, aku punya anak satu-satunya cantik luar biasa, aku ingin mencari mantu minimal nyantri, maksimal mungkin mantu ini yang akan menjalankan ulun, mengajarkan ulun ilmu agama. Ditempel spanduk pasar Minggu, pasar Sabtu sampai ke Pagatan, dilihat, datang satu hari ditolak, datang satu hari lagi ditolak, datang hari ketiga ditolak,
datang hari keempat ditolak juga, datang hari kelima ini ada preman pasar Minggu. Ini kisah aja, jangan dipadahi lawan preman pasar Minggu, itu pun kalau ada ya. Kalau ini ada preman pasar Minggu, kisahnya pakai selawar ini bolong-bolong diganti lawannya pakai sarung, kaos oblong dipakein, gamis gagah, hari di musola pakai sorban, peci ampun siapa lagi dipakai, sendal punya guru madan dipakai juga. Nah, jadi santri, tasnya mana? Tas punya Dede Jakarta dibawa juga, datang ke rumah TNI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jar TNI, siapa anda? Apa tujuan anda datang ke tempat ini? Jar anak muda preman pasar Minggu yang ngaku santri ingin melamar anaknya TNI. Wahai bapak TNI, aku datang ke tempat ini tiada lain tiada bukan ingin melamar anak pian yang cantik luar biasa. Aduhai, insya Allah aku ini santri. Jar bapak TNI, duduk ya, duduk. Disuruh TNI ya, kalau preman ngaku minum jar, nurut ya. Kalau TNI yang menyuruh, wahai bapak TNI, air putih aja rasanya luar biasa, apalagi kopi jar. Panitia mudah-mudahan ada kopi ya. Kalau jar TNI, anggur jar, anggur. Ini tips buat para dai kalau keuyuhan. Anggurnya luar biasa rasanya. Tadi sebelum berangkat Guru Madan, istri Ulin berpesan, biasanya kalau panitia ini ulun bulik bawa mobil Brio, mau masuk ke rumah ditahan lawan istri, kena jadi dibuka bagasi lawan istri ini. Nah, panitia lupa ini berkatnya jar, apalagi anggurnya manis benar. Istri ulun ya, kalau ulun mau ada mengisahkan istri aja, kebetulan lagi suka buah-buahan si Dinto, masuk ke dalam Guru Madan ulun nih, langsung dipeluknya ya. Kalau kena dulu aja dulu, masih berkeringat ini, kena malaman dikit ya. Kalau dijapai kantongnya, biasanya ada amplop jar, japai di kanan, japai di kiri. Umai tebalnya salah japai sekalinya di tengah ya. Kalau mudah-mudahan ditambahi lagi isi amplopnya, istri yang minta ya. Kalau karena kita dilajari untuk sayang kepada istri ya. Kalau Bu, mudah-mudahan tadi pas datang ulun dikasih amplop oleh Pak Herman polisi, jar ulun burung ceramah dikasih amplop, pas dibuka ternyata undangan. Jar Sidin bacakan, ulun bacakan ya. Undangan dari Sidin dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan haul Aulia Al Habib Ali bin Muhammad Muhammad Habsi, sekaligus peletakan batu pertama dan pembukaan majelis dzikir sholawat Nur Muhammad. Harinya di hari Minggu 7 November 2021 pukul 20 Ba'da Isya di kediaman beliau depan SMPN 2 Simpang 4 Sungai Kacil. Insya Allah jika diberi kelancaran, Dr. Haji Muhammad Zainullah Azhar akan meletakkan batu pertamanya. Penceramahnya Dr. Kiai Haji Muhammad Kurnain HD Al-Banjari, pimpinan Majelis Ilmu Rutin Bulanan Syafaat Al-Madani Lintas Kalimantan. Pertanda Suherman. Mudah-mudahan setelah diumumkan amplop kujuran ada juga ya. Kalau mudahan kawah hadir malam Senin lah. Jar TNI, hei, wahai anak muda, berani-beraninya engkau melamar anakku. Berapa tahun sudah pian mondok di pesantren? Jar anak muda preman ngaku santri 30 tahun jar. 5 tahun di Barabai Pamangkih,
5 tahun Darussalam, 5 tahun Banjarmasin, 5 tahun di Bogor, 5 tahun di Mesir, 5 tahun di Mekah, 30 tahun. Usia pian Bang 25 aja. Bungul. Wahai Bapak TNI, tas isinya kitab nggak usah ulun baca karena sudah di luar kepala. Insya Allah ulun akan bacakan kepada pian di luar dari kepala, karena insya Allah aku yakin anakmu akan menjadi milikku. Jar preman ngaku san. Kalau di Bogor nih dulu ngaji ini bawa obor bro, sambil baca abatasun jahahun dadarajun sasasun raqajun ghafaqun kalamanun hawiyun ibtisi jihi didhirji sisi ditijii gifiqi kilimini hiwiyi ubutusu juhuhu dudurju sususu lutuju'u ghafuqu kulumunu huwuyu. Perjuangan nyari ilmu supaya makhrajul hurufnya dapat tuh. Sawah dilewati. Ya kalau preman ngaku santri, wahai Bapak TNI, dengarkan, ulun bakalan membaca ayat suci Al-Quran padahal nggak pernah baca Quran. Preman ngaku juara RT rasanya. Preman ngaku santri, pesertanya 1 orang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari TNI dapat hidayah gak ngerti agama, Allah calon mantu, padahal preman ngakusan. Wa unang ke warung beli sabun. Dari TNI yang gak ngerti agama dapat hidayah dari Allah, calon mantu, padahal waunang ke warung beli sabun. Rangginang manggoyang dicuri kucing. TNI yang gak ngerti agama dapat hidayah dari Allah, calon mantu, padahal rangginang manggoyang dicuriku. Wahai Bapak TNI, delas ayat mudah-mudahan menggetarkan hati pian dan anak pian jadi istri ulun dan ulun jadi mantu pian. Wa qala wasaprit tutup limun. Sadaqallahul azim. TNI calon mantu, padahal Coca-Cola wasapri tutup li, akhirnya dinikahkan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Jadilah pasangan suami istri yang sah menurut agama dan pemerintah. Tiba waktu zuhur disuruh imamin, siap. Preman Abu Santri, Allahu Akbar, kada ada berbunyi. Asar datang, imam Jarmanto siap. Datang waktu maghrib, bingung, gelisah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib jar mertua nih, imam jar mantu nih, afdol ini mertua jadi imam. Biar mertua mantu jadi imam, sama-sama bungul ya. Kalau dipecatkah jadi mantu, nggih siap jar maju. Preman aku santri umaya kalau
أصلي فرض المغرب 3 ركعات مستقبل القبلة أداء إماما لله تعالى. Preman ya kalau Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat gede kah? Surat cinta kah? Ada tahu ngaji, ada pernah? Bingung, keringetan, dingin. Pernah ulun di pasar Minggu dekat musola terdengar inna a'tayna jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Biar TNI dapat hidayah, nggak ngerti agama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati barataan. Hadirin jamaah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diawali kita mendengarkan Maulid biografinya Nabi Muhammad yang dipimpin oleh Guru Madan tadi. Kemudian disempurnakan dengan kalimat atau kisah barusan. Tidak cukup kita hadir di tempat ini kalau pian pulang dari tempat ini tidak nambah sayang lawan suami. Pulang dari tempat ini, hei suami-suami, harus makin sayang lawan istri dan anak-anak. Pulang dari tempat ini, sia-sia pian datang ke tempat ini kalau anak-anak pian kada julung kepada guru-guru belajar ilmu agama. Sia-sia pian hadir di tempat ini kalau pulang dari tempat ini tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sia-sia pian hadir malam hari ini ketika pulang tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kisah tadi kita semua bisa mengambil makna bahwa tidak cukup mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita hadir ke majelis ilmu. Ibu-ibu rindu lawan Nabi Muhammad, rindu. Sayang lawan Nabi Muhammad, sayang. Cinta lawan Nabi Muhammad, cinta. Alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku kecup tanganmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu, kami rindu padamu, kami rindu padamu. Ketika Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa ada laki-laki Badui yang datang kepada Rasulullah ketika beliau berkhutbah. Ada 3 pertanyaan, 3 kali ditanyakan oleh laki-laki tadi. Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kabilah hari kiamat? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Ya Rasulullah. Rasulullah pun bersabda, apa yang sudah engkau persiapkan untuk hari kiamat, wahai laki-laki? Kemudian laki-laki tadi menjawab, ya
ya Rasulullah, aku sudah mempersiapkan cintaku kepada Allah, aku sudah mempersiapkan cintaku kepada engkau wahai Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun bersabda, engkau akan dikumpulkan dengan aku, engkau akan dikumpulkan dengan orang-orang yang engkau cintai. Almar'u ma'a man ahab. Ketika kita cinta kepada baginda Nabiuna Muhammad, ketika kita cinta kepada zuriat Nabiuna Muhammad, ketika kita cinta kepada para guru, sayang kepada para guru, pian akan dikumpulkan di bawah benderanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan istiqomah iman kita, mudah-mudahan istiqomah cinta kita, mudah-mudahan yang hadir di tempat ini di dalam di luar termasuk kepada orang yang muhibbin cinta kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Habibullah, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa dhurina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya Allah, ya Tuhan kami yakin dan kami sadar bahwa kami ini berbeda-beda. Ya Allah, satukanlah kami dalam kebersamaan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami yakin dan kami sadar bahwa kami ini lemah. Ya Allah, kuatkan kami, sehatkan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yakin dan kami sadar setiap aktivitas pekerjaan kami banyak halangan, rintangan, ujian, cobaan. Ya Allah, lancarkan pekerjaan kami, berkahilah pekerjaan kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami meminta. Nas'aluka ya Allah, ya Allah, ya Allah, takshifa anna humumana wa gumumana wa qurubana wa tuhassila muradana wa tuballigh maqasidana wa qdi hajatana. Ya Allah, kabulkan segala permohonan kami yang diucap maupun yang tidak diucap. Ya Allah, bi barakatin Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir ummati sayyidina Muhammadin, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammadin, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammadin, Allahumma azhur ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Yang benar dari Allah, yang salah dari ulun. Ikan teri dari Cikini, beli ikan dari pasar ikan. Saya akhiri sampai di sini karena waktu tak mengizinkan. Hadana wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi yang didahului dengan pencerahan ataupun nasihat-nasihat buat kita semua, mudah-mudahan apa yang sedikit beliau berikan kepada kita nantinya akan dapat kita laksanakan untuk pengamalan kehidupan kita sehari-hari. Banyak hal-hal lain tentunya yang belum kita terima dari beliau. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan bertemu kembali dengan beliau di dalam waktu yang berbeda. Mudah-mudahan, amin. Kita doakan beliau mudah-mudahan sehat walafiat dan jangan menambah lagi. Alihai telawate apa tadi? Ustadz bergaya preman, ya ulun. Terima kasih untuk kita semua atas kehadiran pian-pian sabarataan. Ulun tidak dapat menyebutkan lagi, pokoknya kebahagiaan kita milik kita bersama pada malam hari ini. Mudah-mudahan mengundang keberkahan dan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah berkat kita mencintai beliau dengan memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mewakili daripada panitia penyelenggara di sana sini, mungkin sekali lagi kami terdapat kesalahan ataupun kehilapan, maka dari itu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahu muwaffiq ala aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.